Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Pramudita dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah, ingin menyampaikan tugas tentang teori psikologi kognitif yang ditugaskan oleh dosen pembimbing yaitu Ibu Raudah Zaimah. Definisi dari teori psikologi kognitif adalah ilmu pengetahuan yang secara perspektif mengkhususkan diri pada lingkup perspektif pemikiran ingatan manusia. Psikologi ini menggambarkan bahwa proses maklumat yang secara aktif seperti menyerupai metafora dunia komputer. Pada definisi selanjutnya, dijabarkan bahwa yang dinamakan psikologi yang mempelajari proses mental. Dari pengertian psikologi kognitif yang sudah saya jelaskan di atas, maka kita dapat memberikan contoh dari arti psikologi kognitif dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pada waktu kita masih kecil dan mengenyam pendidikan sekolah dasar, ketika itu kita pasti sering mendapatkan tugas pekerjaan rumah atau biasa disebut dengan PR yang diberikan dari ibu guru kita di sekolah, dan ketika sampai di rumah, orang tua pasti akan mengingatkan untuk belajar dan mengerjakan PR. Maka dengan stimulus yang telah diberikan orang tua, yaitu kalimat mengerjakan PR, maka secara langsung kita akan mengingat PR yang diberikan oleh guru kita. Selain dari contoh di atas yang telah saya sampaikan, saya juga akan memberikan contoh yang biasanya sering kita lakukan, yaitu ketika kita mendengarkan lagu atau musik dan kita menyukai lagu tersebut. Maka dengan sendirinya kita pasti akan hafal dengan lirik sekaligus nada lagu yang kita sukai tadi. Dan pada suatu ketika kita mendengar lagu itu, pasti secara otomatis ingatan kita akan kembali tentang lirik dan lagu tersebut. Adapun sejarah dari teori psikologi kognitif, yaitu menurut para ahli Aristoteles dan Plato, secara psikologi kognitif berawal dari kolaborasi guru dan murid, yaitu Aristoteles dan Plato. Pada kala itu, Plato dan muridnya Aristoteles memperdebatkan mengenai cara manusia dalam memahami dan mengerti pengetahuan dunia serta alam. Plato memiliki pendapat pengetahuan melalui cara penaklukan secara logis yang kemudian disebut aliran rasionalisme. 2. Adapun menurut Wilhelm Wundt pada abad 19 dan 20, Wilhelm Wundt 1832 sampai 1920, seorang ahli psikologi dari tanah Jerman, memberikan pendapat bagaimana cara berintrospeksi. 3. Menurut ahli Edward Lee Thorndike, pada tahun 1874 sampai 1949, nama Edward Lee Thorndike muncul, yang kemudian muncul sebuah aliran yang dinamai aliran asosiasi. Tujuan dari psikologi kognitif adalah untuk mempelajari bagaimana manusia memperoleh dan memanfaatkan pengetahuan dan informasi yang diperoleh secara mental. Adapun aspek-aspek dari teori psikologi kognitif yaitu kematangan, pengalaman, transmisi sosial, dan equilibrasi. Kelebihan dari teori psikologi kognitif yaitu mempermudah riset, penilaian, dan analis statistik dalam penerapan pada sampel-sampel referensi dari sebuah populasi. Mendapatkan akses kepada pengetahuan introspeksi dari sudut pandang partisipan yang bisa saja tidak tersedia lewat cara lain. Kekurangan dari teori psikologi kognitif yaitu tidak selalu bisa menggeneralisasikan hasil-hasil yang melampaui tempat, waktu, kontrol eksperimen yang lemah, dan ukuran sampel yang kecil dan tidak representatif. Mungkin cukup sekian dari saya tentang teori psikologi kognitif. Kurang dan lebihnya